Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali Sabtu 20 September 2025. Pagi ini kita membahas tentang doa membentuk suasana kekeluargaan. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, buat kesegaran, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mau mengutamakan Tuhan, mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Bicara kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Matius 18, yaitu doa membentuk suasana kekeluargaan. Nah, jadi sepanjang minggu ini kita masih terus membahas tentang doa. Matius 18 ayat 19 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita belajar setidaknya ada 4 hal ya yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita berdoa membangun kekeluargaan. Nah, doa itu bukan hanya sekedar ritual permintaan gitu ya, atau kebutuhan individu, atau ya list permintaan lah gitu. Tapi itu membangun sebuah keintiman, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Nah, terus ketika kita doa bersama dengan keluarga, itu akan mengubah atmosfer atau suasana di keluarga kita, maupun di tim kita, atau di kelompok kita, di organisasi kita, begitu ya. Nah, yang pertama, doa meruntuhkan tembok pemisah atau terjadi rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 23-24 berkata, "Karena itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu." Artinya, di hadapan Tuhan, berdamai, rekonsiliasi itu lebih penting daripada persembahan, daripada doa itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Saudaraku, bahkan di dalam 1 Yohanes berkata, kalau ada orang benci kepada saudaranya, dia itu membunuh. Nah, karena itu kita mengampuni saudara-saudara kita. Jangan biarkan kemarahan, kebencian, apalagi dendam ada di hati kita. Oke, yang kedua, menciptakan kesatuan hati dan tujuan. Nah, keluarga yang berdoa itu akan menyelesaikan visi dan misi dan tujuan daripada keluarga itu. Nah, supaya sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian juga doa bersama itu adalah saat dimana setiap anggota keluarga dapat menyampaikan pergumulannya bersama dengan anggota keluarga yang lain, menyampaikan harapan, impian, dan sama-sama menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Efesus 4 ayat 15-16 berkata, "Dan barang siapa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya juga akan diserahkan kepada Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih." Nah, jadi di mana doa menciptakan kesatuan hati dan tujuan dalam keluarga, Bapak Saudara. Nah, selanjutnya yang ketiga, doa adalah benteng perlindungan. Doa adalah benteng perlindungan. Rumah tangga Kristen tidak luput dari serangan spiritual, godaan, dan juga pencobaan. Nah, doa itu adalah senjata yang Tuhan berikan untuk melindungi setiap anggota keluarga, gitu ya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10-11 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Nah, jadi salah satu perjuangan yang kita perlu memang lawan itu apa? Tipu muslihat. Ada begitu banyak penipu, Bapak Saudaraku. Kalau kita nggak berdoa, ya banyak di antara kita mudah tertipu. Apalagi hari-hari ini begitu banyak penipuan, baik secara online dan seterusnya. Ya, saya kira tidak ada orang yang gak pernah tertipu. Saya sendiri pun pernah tertipu. Semua orang pernah tertipu. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita tidak tertipu. Nah, jadi seperti itu Bapak Saudaraku. Dan yang keempat, doa mengajarkan ketergantungan dan syukur. Ya,
kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus di dalam kamu atau bagi kamu. Nah, keluarga yang berdoa dan belajar untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pada penyertaan Tuhan dalam suka maupun duka, keluarga diajak untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Jadi mari awali hari kita bersama Tuhan, jalani hari kita bersama Tuhan, akhiri bersama Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bangun suasana kekeluargaan kita bukan hanya dengan perkataan dan juga perbuatan, tetapi juga dengan doa yang tulus, ya, dan senantiasa terus menerus, bukan hanya occasion atau sekali-sekali aja, tapi lakukan secara terus menerus. Nah, karena keluarga yang berdoa bersama tetap bersama dalam Kristus. Amin, Bapak Saudaraku, mau? Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik Bapak Saudaraku, jadi kiranya kita senantiasa bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga dengan keluarga kita, untuk bersama-sama kita terus kuat dan teguh di dalam Tuhan, dan kita dijauhkan dari segala tipu muslihat iblis. Kita setiap kuat dan kokoh berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Biar setiap kami dibangun dalam doa, teguh dalam firman-Mu. Kami bersyukur semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami diberkati jadi saluran berkat. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.